Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Saya Lutgardis Jemanul, program studi PGSD, asal sekolah SD Karehes, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020, Senin 30 November 2020. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pada pembelajaran 1 yaitu tentang iklan media cetak dan sistem pencernaan pada hewan ruminansi. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku anak sehat, semangat. Materi berikutnya, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa dapat mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, siswa dapat melaporkan hasil pengamatannya dengan tanggung jawab. Dengan mencermati video, gambar, dan teks bacaan yang disajikan, siswa dapat menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan dengan tepat. Dengan berdiskusi dan mencari informasi, siswa dapat menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya dengan percaya diri. Jadi anak-anak, itulah tujuan pelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Coba perhatikan gambar iklan media cetak yang Ibu sajikan. Apakah anak-anak pernah makan makanan seperti di dalam? Makanan seperti di dalam adalah contoh dari contoh dari makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang merupakan 4 sehat 5 sempurna seperti yang kita lihat adalah yang pertama nasi, kedua sayur, 3 daging, 4 buah-buahan, dan yang terakhir susu. Ini adalah contoh-contoh makanan sehat. Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita memerlukan makanan yang bergizi. Makanan bergizi yang di dalamnya tadi mengandung 4 sehat 5 sempurna. Makanan bergizi sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, banyak di tempat-tempat umum diperlihatkan iklan-iklan tentang makanan sehat. Iklan berfungsi
unsur-unsur yang terdapat pada sebuah iklan agar iklan tersebut menarik perhatian atau menarik minat pembaca, sehingga para pembaca dengan melihat gambar mereka bisa mengetahui kata kunci atau unsur dalam iklan tersebut. Coba kita perhatikan iklan media cetak berikut. Ini juga adalah termasuk contoh iklan media cetak. Iklan media cetak di dalam bercerita tentang organ-organ pencernaan hewan, lebih khusus hewan. Selain iklan media cetak, Ibu minta perhatikan video berikut. Sudah perhatikan anak-anak? Kita tahu bahwa sapi adalah hewan penghasil susu. Dan untuk menghasilkan susu yang baik, sapi membutuhkan makanan yang baik untuk dikonsumsi. Agar makanan tersebut pun menjadi halus atau bisa digunakan oleh tubuh, sapi juga memiliki organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan yaitu ada mulut, ada esophagus, ada rumen, omasum, retikulum, mulut yang kedua, dan yang terakhir adalah abomasum. Ini adalah sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Di
terdapat berapa macam rambut tadi? Ada 4 macam rambut. Yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah rumen, retikulum, omasum, dan tamomasum. Hewan ruminansia memiliki 4 buah rambut. Oke, coba perhatikan kembali anak-anak. Setelah kita mendengarkan uraian materi tentang iklan media cetak, dan sekarang Ibu minta kamu mendiskusikan contoh-contoh iklan ini dalam kelompok bersama teman-teman di kelompoknya. Silakan. Temukan kata kunci pada setiap iklan media cetak yang Ibu sajikan. Temukan iklan media kata kunci pada iklan media cetak. Lalu selain kata kunci, jelaskan ciri-ciri dari kata kunci tersebut. Diskusikan bersama teman di kelompok. Sudah? Oke. Sekarang jika sudah, maka Ibu minta setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Kelompok yang pertama. Kata kunci adalah unsur-unsur yang terdapat pada iklan media cetak. Kata kunci yang kami temukan dalam iklan tersebut adalah sayur, buah, air, sehat, makanan bergizi, dan organ pencernaan hewan. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah kalimatnya menarik dan mudah dipahami pembaca. Setelah kami mengamati video dan organ-organ pencernaan hewan, kami menemukan beberapa organ-organ pencernaan yaitu mulut, esofagus, rumen, retikulum, omasum, abomasum. Ya, mari kita beri tepuk tangan. Kelompok yang kedua. Kata kunci adalah unsur-unsur yang terdapat pada iklan media cetak. Kata kunci yang kami temukan dalam iklan tersebut adalah sayur, buah, air sehat, makanan bergizi, dan organ pencernaan hewan. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah kalimat
adalah kalimatnya menarik. 4. Setelah kami mengamati video dan organ-organ pencernaan hewan, kami menemukan beberapa organ-organ pencernaan, yaitu mulut, esofagus, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Iya, yang berikut. Satu, kata kunci adalah unsur-unsur yang terdapat pada iklan media cetak. 2. Kata kunci yang kami temukan dalam iklan tersebut adalah sayur, buah-buahan, air sehat, makanan bergizi, dan organ pencernaan pada hewan ruminansia. 3. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah kalimatnya menarik dan mudah dipahami pembaca. 4. Setelah kami mengamati video dan organ-organ pencernaan hewan, kami menemukan beberapa organ-organ pencernaan, yaitu mulut, esofagus, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ya, silakan dulu. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan laporan hasil diskusi dari setiap kelompok, maka kita bisa memahami bagaimana mekanisme atau sistem pencernaan yang terdapat pada hewan ruminansi. Organ pencernaan hewan yang pertama tadi apa? Dalam hasil diskusi dari anak-anak apa? Mulut. Dalam rongga mulut hewan ruminansia terdapat 2 organ sistem pencernaan yang memiliki fungsi penting, yaitu gigi dan lidah. Gigi ruminansia berbeda dengan susunan gigi mamalia lainnya. Lalu yang kedua terdapat esofagus. Ya, saya minta salah satu siswa membaca. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran organ penghubungan antara rongga mulut dan lambung. Di saluran ini makanan tidak mengalami proses pencernaan. Oke, yang ketiga. Tempat terjadinya pencernaan dengan bentuk mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengadu yang dilakukan oleh gigi rumen. Lalu yang berikut. Yang keempat, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke dalam retikulum atau yang disebut dengan perut jalan. Jadi pada hewan ruminansia, makanan itu tidak langsung ditelan pada saat dia makan rumput. Setelah melewati esofagus dan rumen, makanan yang sudah terdapat di dalam perut jala kembali lagi ke mulut. Dia dikunyah lagi. Dikunyah kembali. Sehingga makanan itu menghasilkan makanan yang halus. Makanan rumput yang dalam bentuk kasar tadi setelah dikunyah kembali menjadi halus. Dan makanan itulah yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang sudah dikunyah kedua kalinya. Lalu di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau yang disebut dengan perut kita. Dan yang berikut, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Lalu yang ketujuh, coba baca satu siswa. Abomasum
fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui makanan sisa atau makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anak-anak. Sebelum kita menyimpulkan materi yang kita bahas pada hari ini, Ibu minta berdiri dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan dulu. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan penjelasan, berdiskusi, melihat video, berarti dapat disimpulkan bahwa yang pertama, iklan media cetak yang berkaitan dengan kepentingan umum sangat penting untuk diperlihatkan di tempat-tempat umum. Hal ini bertujuan agar mudah dilihat oleh pembaca. Di dalam sebuah iklan terdapat kata kunci yang membuat para pembaca merasa tertarik untuk membaca dan mengetahui maksud iklan tersebut. Lalu yang kedua, sistem pencernaan pada tubuh hewan berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk berdiskusi, melaporkan hasil diskusi. Sekarang saatnya kita menyelesaikan soal secara mandiri. Tapi sebelum itu, Ibu minta berdiri dulu. Tepuk semangat. Semangat satu kali, ha. Semangat dua kali, ha. Semangat tiga kali, semangat, semangat ha. Semangat, semangat ha. Silakan dulu. Baik, sekarang Ibu akan membagikan soal yang akan dikerjakan secara mandiri. Nanti soalnya ini dibaca baik-baik ya. Kerja di lembar masing-masing. Baca baik-baik soalnya. Lalu dijawab dalam lembaran yang telah anak-anak siapkan. Baca baik-baik soalnya.
Sudah? Sudah? Baik. Sekarang ya, Tri, coba kumpulkan soal bersama lembaran jawaban. Baik anak-anak, nanti hasilnya akan Ibu bagikan pada pertemuan kali ini. Sekarang setelah menyelesaikan soal evaluasi, Ibu ada siapkan tugas yang harus anak-anak kerjakan di rumah. Nanti di rumah diskusi bersama orang tua. Diskusi bersama orang tua. Soal-soal yang telah Ibu bagikan adalah soal-soal yang harus dikerjakan di rumah. Oke. Baik anak-anak, untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini. Ibu harap anak-anak bisa mempelajari kembali materi yang sudah kita pelajari dan soal-soal yang sudah dikerjakan tadi harap bisa diingat sehingga nanti bisa mengerjakan soal-soal ujian. Oke, sekarang mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh